Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semua. Sehat-sehat? Amin ya, luar biasa ya. Oke. Sudah lama gak ketemu, tahun ini kedua kali saya ke sini. Dari awal terus tahu-tahu sudah mendekati akhir ya Pak Darmadi ya. Bagi yang mungkin sudah lupa, nama saya Darwin, saya melayani sebagai penatua jemaat di Abel of Ministries yang ada di Jakarta Barat. Shalom ya dari Jemaat Barat buat saudara di selatan. Ya, mudah-mudahan gedung ini juga akan segera berubah seperti di barat. Yes. Amin ya Michael? Amin. Tujuannya ke dia soalnya. Dia harus bekerja keras. Oh, sama istrinya, oke. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu lagi. Ya, saya datang bersama dengan istri. Kami baru landed semalam dari Singapura karena menghadiri pernikahan. Anak gak ikut karena yang satu baru sembuh dari sakit, yang satu sudah remaja gak mau ikut bapaknya lagi katanya. Karena saya selalu merasa menjadi keluarga buat Bapak Ibu, ya makanya khotbah hari ini saya pakai baju Abba Love, ya ada tujuannya. Karena judul khotbah hari ini adalah hidup dalam keluarga Allah. Ya, mari katakan bersama-sama. Tanya sama samping kanan kirimu, kamu udah hidup dalam keluarga Allah? Ada yang kalau ditanya antara yakin dan nggak yakin. Gitu ya, yakin dan nggak yakin. Tapi kita mau lihat sama-sama ya. Ada dua objektif atau dua tujuan apa yang kita mau dapatkan dari firman Tuhan yang kita mau pelajari bersama. Karena saya juga tetap belajar bersama dengan Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah, mari baca bersama, 1, 2, 3. Mengerti kenapa kita disebut anggota keluarga Allah. Saudara, penting sekali untuk mengerti. Tanpa pengertian ketika kita melakukan segala sesuatu, itu sama saja orang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa arah. Kalau tanpa pengertian, tanpa arah, sudah pasti hasilnya tidak akan pernah maksimal. Atau bahkan hasilnya akan berujung kepada hal yang tidak benar. Ya, makanya perlu pengertian. Yang kedua, mari kita baca bersama. Menghidupi keberadaan kita sebagai anggota keluarga Allah. Ini tujuannya. Karena dengan kita mengerti, baru kemudian kita bisa menghidupi. Ya, katakan bersama dua kata ini. Yang pertama apa? Mengerti. Yang kedua apa? Menghidupi. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Kenapa kita disebut anggota keluarga Allah? Saudara harus mampu menjawab pertanyaan ini, harus bisa menjawab pertanyaan ini ketika ditanya. Oh iyalah Pak, saya udah sering datang ke Dibes soalnya. Sudah terdaftar sebagai anggota jemaat Abba Love Dibes. Ini kartunya Pak, bahkan level saya platinum Pak. Kira-kira gitu ya. Oh saya diamond Pak, karena saya nyumbangnya pakai permata soalnya. Terus kenapa kita disebut anggota keluarga Allah? Apa dasar firman-Nya yang menunjukkan kita semua sebagai anggota keluarga? Nah kita mau lihat bersama ya, di dalam Efesus. Pasal yang kedua, hari ini kita akan sedikit belajar lebih dalam. Saya akan mengeksposisi pasal ini buat saudara, 1-16. Tapi tidak semua ayat kita akan baca karena akan terlalu panjang. Tapi kita lihat sama-sama, apa yang membuat kita bisa disebut anggota keluarga Allah. Ya, yang pertama-tama saudara, kalau kita lihat, di dalam Efesus 2 ayat 1-2 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu dan Saudara, dia pertama-tama ingin menunjukkan dulu kepada jemaat di Efesus, siapa mereka dahulu. Ini penting, karena kalau kita tidak menyadari atau melupakan dulu kita ini siapa, dan sekarang ini kita sudah seperti apa, kita bisa saja berpikir bahwa semua yang kita jalankan, semua yang kita peroleh, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, hidup kita, kita bisa berpikir karena kita. Tapi Paulus perlu mengingatkan jemaat di Efesus, kamu dahulu harusnya sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sama Bapak Ibu seperti kita semua. Dahulu kita sudah mati sebenarnya karena pelanggaran dan dosa kita. Ini status kita dulu, orang berdosa, tidak layak. Bahkan dia bilang begini, kamu harusnya mati ya, kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus ayat yang berikutnya ya,
Ayat ketiga, dia bilang begini, sebenarnya dahulu kami semua, Paulus dan para murid-murid yang lain juga, terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, harusnya begini, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Wah, menyeramkan ya. Sama seperti mereka yang lain. Jadi sama saja, statusnya orang berdosa. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu membaca ayat yang beberapa ini berikut ini. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Kita bersyukur karena kasih karunia kita diselamatkan oleh Tuhan kita. Dan inilah anugerah yang besar itu Bapak Ibu, yang saudara dan saya peroleh dari Tuhan kita. Tanpa Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih-Nya, tidak pernah mungkin ada hari ini. Akan apa yang Tuhan kerjakan itu, apa yang terjadi saudara? Kita lihat ya, ayat 11 bilang begini, karena itu ingatlah, baca bersama, bahwa dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah kita dahulu. Ayat berikutnya. 13. Tetapi sekarang. Nah ini error nih. Nah tiba-tiba dia error. Tolong boleh bantu saya klik. Nah 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Darah Kristus. Paulus menjelaskan ini buat jemaat di Efesus yang memang bukan orang-orang Israel dengan tujuan menunjukkan kepada mereka memang dulu kamu ini bukan termasuk dalam keluargaan Israel, tapi sekarang karena Kristus kamu memperoleh ketentuan yang dijanjikan juga. Kamu yang dulu jauh, karena mereka kan ditentang oleh orang Yahudi kan. Orang Yahudi bilang begini, mereka gak layak, mereka harusnya sunat juga. Wah sampai dibawa ke sidang di Yerusalem, terus dipermasalahkan, dibahas bersama oleh para suku guru jemaat dan diputuskan. Tidak ada keharusan bagi orang-orang bukan Yahudi untuk bersunat. Kalau dulu itu diputuskan harus ada, mungkin sampai sekarang kita semua bergumul. Karena semua kita harus bersunat juga. Karena kita bukan Israel. Ada orang Israel di sini? Nggak ada ya? Lagi perang soalnya. Bapak Ibu harus pulang kalau saudara Israel membela bangsa, kira-kira gitu ya. Tapi saudara, kita bukan orang Israel, tapi kita juga bersama-sama hari ini. Seperti jemaat di Efesus, dulu kita jauh, sekarang kita menjadi apa? Dekat. Karena apa? Darah Kristus. Coba lihat orang di samping kanan kirimu. Bukan istrimu, bukan suamimu, kalau sudah dekat memang. Tapi lihat orang yang lain. Ya, sudah dekat loh karena darah Kristus. Amin. Nah ini penting untuk kita pahami. Begini saudara. Banyak orang dengan gampang meninggalkan gereja. Dengan gampang meninggalkan keluarga Allah. Karena pemahaman di kepalanya belum benar atau tidak sesuai dengan kebenaran ini. Saudara, kalau kita menganggap remeh kumpulan orang-orang percaya di mana kita hidup di dalamnya dengan cara meninggalkannya dengan begitu gampang, tidak terlalu peduli, terserah saya, maka sebenarnya saudara sedang secara tidak langsung menganggap remeh darah yang tercurah itu. Karena saya dan saudara bisa menjadi saudara seiman. Saya dan Pak Dar bersaudara, rapat hampir tiap minggu. Tapi memang bukan cuma rapat, kami memang duduk bersama memikirkan nasib Abalef ke depan, kira-kira gitu ya. Berjuang kira-kira bagaimana nih. Karena kami punya hati kami taruh buat Bapak Ibu dan Saudara, kami hidup bersama. Walaupun memang secara pengenalan karena usia juga pasti lah ya, kan hangoutnya beda ya. Kalau saya nongkrong di mana, Pak Dar nongkrongnya di mana. Tapi saudara kami berjuang berjalan bersama. Kami nggak kenal dulunya, siapa saya dulu besar di Banda Aceh, saya nggak tahu Pak Dar besar di mana Pak? Los Angeles, luar biasa.
Lenteng Agung ya. Saudara, saya dan dia bukan saudara dulu. Nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan apapun. Tiba-tiba kami dipertemukan oleh Tuhan di tengah-tengah gereja yang bernama Abba Love Ministries. Dan dengar ini, bukan karena Darwin yang milih gereja ini. Saya percaya itu. Saya percaya loh, kita nggak pernah sembarangan bisa tahu-tahu ada di dalam sebuah gereja. Pasti ada rencana Tuhan. Saya nggak pernah kebayang Bapak Ibu jadi penatua, mimpin jemaat, khotbah, mikirin Abba Love. Nggak pernah kebayang. Saya itu cuma orang kampung dari Aceh ke Jakarta kuliah, lulus cuma pengen jadi toke. Jadi bos, tauge. Itu orang-orang Chinese kan istilahnya begitu kan. Pengen jadi bos, pengen jadi orang bisnismen dan lain-lain. Tapi semua itu saya tinggalkan demi Tuhan, saya hidup hari ini melayani Tuhan. Dan saya tidak pernah menyangka saya bertemu dengan Bapak Ibu. Saya tidak pernah menyangka bertemu dengan Pak Hong, Kak Tris dan keluarganya. Kami pernah dalam satu masa mikirin event apa dan lain-lain, berjalan bersama. Nggak pernah terbayang ketemu dengan Hendrik dan Nisa. Ya, mungkin 2-3 bulan sekali kita ketemu, duduk ngobrol. Kalau udah ngobrol, dalam ngobrolnya. Dari mana ceritanya? Dari ini ceritanya. Dulu kita yang jauh, sekarang jadi dekat. Karena darah Kristus. Kita bersaudara karena darah Kristus. Kalau saudara menganggap remeh persekutuan ini, secara tidak langsung saudara sedang menganggap remeh darah Kristus. Ini penting untuk kita ingat bersama. Kenapa kita disebut anggota keluarga Allah? Ini jawabannya. Karena darah Kristus membuat kita menjadi anggota keluarga. Makanya ada ayat berikut ini, kita lihat bersama. Baca bersama, 1, 2, 3. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Stop dulu, bilang samping kanan kirimu, kamu bukan orang asing dan pendatang. Kalau mungkin ada yang baru pertama kali hadir hari ini, kasih tahu dia, kamu bukan orang asing, bukan pendatang. Karena nggak pernah ada yang kebetulan, setuju dengan saya? Mari lanjutkan, melainkan, apa saudara? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kita perlu sadari bersama. Kalau demikian, saudara dan saya disebut anggota keluarga Allah. Maka seharusnya kita tahu dan kita sadar kita perlu hidup di dalam anggota keluarga ini. Di dalam keluarga ini. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya hidup? Kalau tadi kita sudah mengerti kenapa kita disebut anggota keluarga Allah, sekarang bagaimana kita menghidupinya? Kan penting ya. Kalau di Abba Love itu ada komsel, ada ibadah raya, ada SPK, ada pelayanan-pelayanan tertentu. Di DBES saudara banyak melayani kepada orang-orang yang lintas budaya, saudara belajar melayani mereka, hidup bersama dengan mereka. Kalau demikian, bagaimana caranya kita menghidupi ini? Nah saudara, ayat ini jelas ya. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam keluarga Allah? Nah, ada ayat berikutnya, dia bilang begini. Yang, baca bersama, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 22 bahkan dikatakan, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saya meng-highlight kata dibangun saudara. Karena saya percaya namanya bisa dibangun itu pasti ada prosesnya. Saudara tidak mungkin dibangun kalau tanpa menjalani atau melewati sebuah proses. Setuju dengan saya? Nah, saya menggunakan kata yang sederhana untuk menjelaskan kata dibangun. Yaitu ini. Sorry teman-teman bantu klik aja karena sering error ini ya. Nah saudara, saya menggunakan kata hadir atau tinggal. Apa maksudnya? Nah gampangnya gini. Beberapa waktu lalu saya baru selesai renovasi rumah. Karena rumah saya sudah 30 cm di bawah jalan. Ya, di daerah Greenfield itu daerah banjir, cukup parah. Jadi kalau sudah hujan besar, dengan kondisi rumah saya di bawah jalan, itu pasti dari toilet bunyi guruk-guruk udah mau keluar tuh airnya. Udah sampai bertahun-tahun begitu kira-kira, dan terus atap dan lain-lain sudah hancur. Akhirnya singkat cerita, saya datengin kontraktor, gimana caranya akhirnya harus dirubuhin total, bangun ulang. Nah ini cuma ilustrasinya saja ya, bagian ilustrasinya saya mau jelaskan buat saudara begini.
Gimana Bapak Ibu kalau waktu saya bangun tembok rumah saya, misalnya ya. Nah kebetulan waktu itu memang 2 rumah dari rumah saya itu ada satu keluarga, baru selesai renovasi rumah juga. Nah ilustrasinya begini, kalau saya mau bangun tembok rumah saya, kemudian saya datangi rumah tetangga saya ini, karena dia baru selesai bangun rumah, misalnya, oh ada sisa kira-kira 50 bata tuh, wih lumayan nih batu bata 50 sisa kan, gitu. Cuma mau minta kan gak enak ya. Nah saya kepikir ada ide, misalnya, saya datangi rumahnya, Pak boleh gak Pak saya pinjam Pak batu batanya? Oh buat apa Pak? Saya cuma perlu pinjam Pak sementara saja. Saya kan mau bangun tembok Pak. Nah saya butuh batu bata Bapak buat ikut Pak nyusun sampai ke atas. Tapi khusus batu bata punya Bapak saya gak bakal semen Pak. Oke? Hanya bantu nyusun ke atas saja Pak. Yang lain punya saya semen, cukup punya Bapak bantu nyusun ke atas. Nanti Pak sudah semuanya semen kering, saya cabut lagi Pak punya Bapak, saya balikin batu batanya. Bisa gitu? Kontraktor mana yang bisa kerjakan begitu? Hah? Itu orang bangun rumah atau mau sengaja hancurin rumah? Kira-kira gitu ya. Nah itu contoh kalau batu batanya cuma sekedar hadir, bukan tinggal. Ikut nggak dalam pembangunan? Saudara dan saya dibilang batu-batu hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Dibangun di dalamnya bersama-sama dengan batu-batu hidup lainnya. Kita harus diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kalau saya cuma sekedar hadir, saya seperti anak sekolah. Darwin Liang, hadir Bu. Dea Enji Theodora, hadir Bu. Ada yang mau tinggal di sekolah? Enggak ada Bu. Enggak ada kasur, enggak ada makanan, enggak ada apa-apa. Ada yang pernah tinggal di sekolah? Oh ada Pak. Nasib saya dulu memang buruk Pak. Jadi mau enggak mau tinggal di sekolah. Tapi saudara hadir apa tinggal di gereja? Oh ini dalam nih. Kalau hanya ibadah minggu, wah maaf nih agak dalam ya. Saudara cuma hadir. Saya ulangi, pelan-pelan. Kalau cuma ibadah minggu, saudara cuma hadir. Mampir malah Kak ya. Kak Eva jelas banget mampir. Terus tinggal gimana Pak maksudnya? Nah, tinggal tuh sederhana sebenarnya. Dalam hidup bersama saudara, Filipi bilang begini, dalam kitab Filipi, Paulus bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa dibilangnya? Hah? Sering-sering ibadah hari Minggu saja. Aktif datang di komsel. Oh, ada benarnya. Tapi apakah orang aktif datang di komsel sudah pasti tinggal? Belum tentu. Tapi dibilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah kita sering membahas yang seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus dan seterusnya itu, tapi kita mungkin kurang membahas kata menaruh. Wah saya suka terjemahan Indonesianya. Karena saudara kalau hidup bersama, saudara perlu taruh pikiran dan perasaanmu. Wah itu maksudnya apa Pak? Nah ini, aduh Pak saya gak usah ikut komsel ya Pak, nanti terlalu dalam. Saya males lah Pak, nanti gesekan sama, aduh Bapak tahulah satu orang itu kalau ngomong kan gitu Pak ya, saya gak suka Pak, tipenya begitu. Aduh yang satu ini lagi Pak, telat mulu, nanti saya terganggu Pak hati dan perasaan saya. Jadi saya gak usah deh Pak ya, saya gak usah tinggal di komsel, saya gak urus pelayanan Pak, gak usah deh Pak, pokoknya saya hadir, saya kasih uang, beres Pak pokoknya. Nah itu, saya mulai mikir tuh. Saudara menaruh pikiran dan perasaan, artinya saudara rela mau mikirin hidup bersama dengan orang lain. Rela merasa, berproses, bergesek, kecewa, bisa. Karena orang lain bersikap sesuatu terhadap dirimu. Tapi saudara perlu rela untuk menaruh pikiran dan perasaanmu, karena inilah hidup bersama yang Kristus inginkan. Tapi ingat, pikiran dan perasaannya bukan pikiran dan perasaanmu. Pikiran dan perasaanmu seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah kenapa kita bisa hidup bersama, dan waktu saudara rela menaruh pikiran dan perasaanmu, saudara sedang tinggal di dalamnya. Saya mau tanya dengan jujur, berapa banyak kita pernah kecewa dengan saudara seiman kita? Angkat tanganmu. Nggak apa-apa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pernah dong? Pernah kan? Paling tidak pernah kecewa sama Pak Darmadi, pernah pasti. Nah, ketawanya membuktikan jawabannya iya.
Nggak ngerasa tapi. Dia nggak ngerasa. Tapi saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita perlu sadari. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai anggota keluarga Allah. Bagaimana kita hidup dalam anggota keluarga Allah. Tinggal. Jangan cuma hadir. Bukan Darwin yang ngomong, firman yang bicara kepada kita. Kalau saudara mau dibangun hidupnya, tinggal. Stay. Direkatkan oleh semen nilai-nilai dan visi yang Tuhan taruh. Sehingga saudara dibangun di dalamnya. Makanya saudara turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Ini prinsip ya, coba beritahu samping kanan kirimu. Tinggal. Ya, jangan cuma hadir. Jadi artinya setelah ini rela ya Bapak Ibu ya. Rela dong, harus mikirin. Loh, kalau komsel itu mikirin diri kita sendiri atau orang lain sih? Harusnya orang lain. Kalau ibadah hari Minggu mikirin orang lain atau diri sendiri? Agak bingung. Saudara paling gampang mau tahu ibadah hari Minggu itu mikirin orang lain atau diri sendiri adalah begini. Kalau datang disuruh duduk depan kagak mau. Pengennya selesai langsung pulang. Ya kan? Duluan dapat keluar dari parkiran nggak macet misalnya ya. Gitu kan? Padahal disuruh duduk di depan kenapa saudara? Supaya nanti datang terlambat bisa duduk di belakang lebih nyaman, lebih cepat gitu loh. Kalau sampai saudara duduk di belakang semua yang datang terlambat datang lagi worship terus masuk semua kan jadi mengganggu dan lain-lain. Saudara itu sudah dipikirkan, bukan Asyir tuh kurang kerjaan gitu. Ayo dong Pak, maju Pak. Kalau enggak nanti saya kurang kerjaan Pak, bukan begitu saudara. Mereka itu sudah dipikirkan baik-baik duduk di depan. Nah itu salah satunya kan, memikirkan orang lain. Menaruh pikiran itu seperti itu. Rela merasa, rela bergesek. Contohnya apa saudara? Saudara berani ngomong apa adanya. Siap dengan perasaan kalau nanti ditolak. Bukan nembak saudara ya, bukan. Yang single-single ini bukan nembak. Maksudnya siap ditolak tuh. Maksudnya siap ditolak itu kalau kita bukan mengungkapkan perasaan tanda kutip, bukan. Tapi maksudnya mengungkapkan mungkin apa yang kita rasakan waktu dia berbuat kesalahan. Dia telat mulu datang di komsel. Dia pelayanan gak sungguh-sungguh. Kita mesti ngomong, berani ngomong. Kita harus siap perasaan kita mesti taruh, rela berproses. Kalau nanti dia responnya, apa-apaan kamu? Kamu ini masih baru, berani-beraninya ngomong sama saya. Siapa kamu? Level kamu di kejamatan, saya diamond, kamu tuh masih besi. Kira-kira gitu. Nggak ada artinya gitu buat saya. Nah, ya harus rela taruh aja perasaannya. Terus saya belajar hidup bersama. Dan saya berani ngomong ini Pak Darmadi buktinya lah, saksinya lah gitu. Bahwa saya rela hidup bersama ngomong dengan bapak-bapak, saya selalu apa adanya, nggak nyimpen apa-apa. Tulus-tulus aja hati saya. Karena saya tahu bahwa saya rela mau hidup bersama. Mikirin, rasakan, ayo jalan bersama. Oke ya, yang kedua saudara. Ayat berikutnya bilang begini, coba lihat sama-sama. Baca bersama, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, apa arti kata tumbuh? Kalau saudara ingat perkataan Paulus, dia pernah bilang begini dalam kitab Korintus. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Nah, ayat ini kadang-kadang dipakai orang, loh Pak, Tuhan yang beri pertumbuhan kan Pak? Saya nggak perlu lah Pak dimuridkan, saya langsung sama Yesus saja. Kan toh Tuhan yang beri pertumbuhan. Nah itu. Sekarapnya dewe Pak ya. Tak keplak kepalamu. Nggak benar itu. Karena ada kalimat sebelumnya. Ada pribadi yang menanam. Ada pribadi yang menyiram. Coba kita lihat next ya. Jadi kata tumbuh itu identik dengan kata apa? Mari baca bersama. Ditanam dan disiram. Apa maksudnya ditanam dan disiram? Sederhana saudara. Bicara ditanam hidup kita seperti benih yang mati. Namanya mau bertumbuh dan pertumbuhan yang signifikan dan continue dan kuat setia sampai akhir tidak bisa jadi benih toge. Setuju kan dengan saya? Tidak bisa jadi biji kacang hijau yang ditaruh di atas tanah, tidak perlu ditanam, tapi pertumbuhannya cepat, selesainya juga cepat. Kita bukan Kristen karbitan, kita bukan orang yang pertumbuhannya cepat tapi selesai dalam waktu yang cepat. Tapi kita adalah pribadi-pribadi yang memang perlu jadi benih yang mati ditanam. Saudara, dalam kita hidup bersama sebagai orang percaya, kita perlu ditanam.
Di dalam apa saudara? Nah, apa sih yang Paulus tanam waktu dia bilang gini? Aku yang menanam. Sebagai rasul, apa yang dia tanam? Nggak ada yang lain. Sudah pasti kebenaran firman Tuhan yang sifatnya esensi. Dan kalau wujudnya terlihat dalam kehidupan bersama, sederhana. Pasti itu bicara tentang visi, tentang nilai-nilai dalam hidup bersama. Karena pasti harus ada tujuan. Apa yang menjadi visi misi kita Abba Love Ministries? Alkitabiah apa enggak? Nah, kita perlu tahu. Menjadi murid Kristus. Melalui apa? Komunitas sejati. Untuk apa? Memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi. Bukan untuk bikin gereja jadi gede, puluhan ribu, ratusan ribu. Kalau bisa begitu, puji Tuhan anugerah. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita setiap jemaat jadi murid. Muridnya siapa? Muridnya Kristus. Melalui apa? Komunitas sejati. Hidup bersama. Keluarga Allah di tempat ini. Waktu kita sudah berhasil membangun itu, untuk apa tujuannya? Memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi. Jadi berkat, jangkau orang yang belum percaya. Untuk apa? Akhirnya nanti terjadinya misinya bagaimana? Kerajaan Allah hadir di dalam setiap aspek kehidupan. Di bisnis saudara, pekerjaan saudara, pendidikan, di sekolah, dimanapun saudara, bahkan dalam pelayanan, di lingkungan saudara. Kerajaan Allah hadir. Nah saudara, apakah saudara sudah ditanam di dalam visi itu? Apa yang jadi nilai-nilai kita? Hamba, H-A-M-B-A. Nah ini lebih dalam lagi kalau udah bicara ini. H, hidup berpusatkan Kristus. A, aku bukan pemilik tetapi hamba. M, membangun persaudaraan dalam kasih Kristus. B, beri yang terbaik. A yang terakhir, akuntabilitas terhadap pemimpin dan sesama. Waduh Pak, saya baru dengar itu Pak. Bisa jadi. Saudara belum hafal mungkin. Tapi saudara itu value nilai kita. Hidup kita pusatnya Kristus. Makanya tidak ada penatua yang dikultuskan di Abba Love Ministries. Even saudara ketemu Kak Edi pun saudara bisa tos, bisa salaman. Kak Edi apa kabar? Manggilnya Kak lagi. Kalau di luar mungkin yang terhormat. Bisa jadi kan? Yang mulia, waduh lebih gawat lagi tuh. Nggak ada yang dikultuskan karena kita mau mengajak saudara fokusnya kepada Kristus. Aku bukan pemilik tapi hamba. Tidak ada orang yang memiliki pelayanan di Abba Love. Tidak ada. Jadi saudara nggak bisa bilang ini, Pak, kok saya dipindahin Komsel Pak? Saya ini PKS di Komsel ini loh Pak. Saya yang bangun loh Pak. Saya yang dirikan loh Pak. Saya yang rintis loh Pak. Saya yang berjuang. Saya gembalakan Pak. Saya yang bayar harganya Pak. Bapak pindahin saya. Ini Komsel saya Pak. Nah ini udah. Komselnya siapa? Tuhan. Jemaat-jemaatnya Tuhan. Wah ngomong begini seru ya Pak ya. Pak Daram di sini jadi penatua di barat aja. Saya yang bangun di base ini. Nah kan kita mesti, loh makanya saya bilang sama saudara di awal begini, kita sama-sama belajar dalam proses ini. Setuju ya dengan saya? Setiap kali khotbah saya selalu bilang, kita sama-sama belajar. Karena ini mengingatkan saya sendiri bahwa saya ini bukan pemilik siapapun, bukan pemilik apapun. Tapi kita ini hamba, sikapnya kehambaan. Terus kita membangun persaudaraan kita dengan kasih Kristus. Bukan dengan kasih kita manusia terbatas. Terus kita belajar beri yang terbaik. Kalau orang bilang jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Kita rela, kita kejar bukan untuk kita tapi untuk Kristus. Terus kita punya akuntabilitas, ada pertanggungjawaban hidup satu terhadap yang lain. Nah apakah saudara sudah tertanam dalam nilai-nilai itu, rela berproses di dalamnya atau tidak? Nah itu poin penting. Karena orang yang rela ditanam di dalam visi dan nilai-nilai itu, saudara pasti bertumbuh. Karena tujuan dan nilainya jelas. Ada orang datang, tujuannya nggak jelas, nilai-nilai hidupnya nggak jelas. Saudara pernah nggak bertemu dengan keluarga yang dibangun, orang-orang di dalamnya itu tujuan, nilai-nilai keluarganya nggak jelas. Bahaya kan? Keluarga yang seperti ini, tujuan nggak jelas, nilai-nilainya nggak ada, kacau, chaos. Makanya waktu bangun keluarga perlu ada tujuan yang jelas, nilai-nilainya harus ada. Harus dibentuk dengan clear. Nah bukan cuma ditanam, tapi disiram. Ya, selain saudara ditanam, belajar rela mati, ego kita dikikis atau dipapas pelan-pelan melalui nilai-nilai tadi, nggak apa-apa bukan saya, Kristus. Kalau saya melakukan ini, saya nggak dipuji, weh tadi suara kamu bagus banget ya, yang paling banyak dapat pujian mah yang depan sini, yang paling kurang siapa? Tuh, yang mereka yang di belakang tuh. Ya kan? Paling kasihan mereka, begitu tadi slide-nya bergeser dikit, langsung semua pandang melata ke belakang. Apa-apaan kalian, gitu ya.
Mic-nya mati dikit, langsung semua mata tertuju ke belakang. Tapi begitu selesai ibadah, pernah nggak saudara datang salamin mereka, semua jemaat salamin. Terima kasih ya, terima kasih ya. Wah, habis ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, mereka pernah ngambek nggak? Kok saya nggak pernah disalamin Pak, nggak pernah dipuji? Enggak kan? Walaupun kadang nggak enak ya. Ego juga berproses kan? Ketemu pembicara rese, pakai headset, kok gini sih? Wah mulai kan? Nggak gampang tuh. Itu di barat ya. Di sini nggak ada. Betul, di barat, di sini nggak ada. Di sini udah aman semua. Ini saudara, itu proses kan? Yang dimana ego kita pelan-pelan dikikis gitu. Jadi PKS. Paling susah tuh bergumul jadi PKS, pemimpin Komsel. Punya grup Komsel kan? Mana PKS angkat tangannya? Pemimpin Komsel. Tiap kali menjelang hari Komsel kan mulai nanya kan, guys bisa Komsel nggak minggu ini? Terus ada yang jawab nggak? Silent. Sunyi. Sepi. Ya kan, mirip kayak kuburan. Terus begitu sudah hari H, tiba-tiba baru mulai muncul chatnya. Aduh sorry nih, saya hari ini mesti kondangan dulu, nggak bisa. Aduh sorry saya nggak bisa, kambing saya sunatan. Aduh sorry saya nggak bisa, anjing saya belum imunisasi. Wah muncul rame, terus PKS-nya. Pandang istrinya pandang suaminya, Komsel tinggal kita berdua. Itu kan pergumulan ego kan? Ya loh, kalau kita nggak punya nilai, wah langsung berontak kita. Kita bilang, apa-apaan kalian ini? Kita bisa marah-marahin, tapi kan nggak begitu. PKS dengan hati yang tulus, walaupun egonya juga dipapas. Dia bilang ini, guys ayo dong kita kumpul lagi. Kita ini keluarga, mudah-mudahan khotbah hari ini diingat. Bisa jadi senjata nih habis ini kan PKS-nya. Ingat kamu keluarga Allah gitu ya. Nah itu egonya kan berproses. Disiram selalu bicara tentang dua sisi pasti. Namanya disiram kan pengennya selalu disiram air yang sejuk lah ya. Dihibur kalau lagi susah. Itulah keluarga Allah. Kalau saudara sedang susah jangan nggak cerita. Coba saya pengen tahu, penatua tahu nggak kalau saya lagi kurang uang? Coba saya pengen tahu, penatua tahu nggak kalau saya lagi sakit? Emang kita ini paranormal saudara? Saudara perlu ngomong, karena saudara adalah bagian dari keluarga. Nah kalau saudara ngomong, kita menyiram saudara dong. Dengan penghiburan, menguatkan, meneguhkan, mendoakan saudara. Saya doakan ya Pak, besuk saudara, kuatkan saudara. Nah itu saudara disiram. Bagian hidup kita juga dalam keluarga, kita rajin menyiram juga buat orang lain. Iya dong? Kalau kita tahu saudara seiman kita sedang bergumul akan sesuatu, jangan diam. Kita perlu aktif untuk kita menyiram dengan kekuatan, dengan kebenaran, sirami dia. Supaya dia bertumbuh, kuat, teguh gitu. Tapi menyiram memang tidak selalu sejuk saudara. Kadang-kadang siramnya air panas. Iya kan? Teguran, nasihat loh. Di dalam keluarga Allah itu yang paling sulit tuh kalau menurut saya, orang masih sungkanan justru di dalam gereja itu, yaitu menegur, menasihati, ngomong apa adanya itu banyak sungkannya. Gerejanya itu punya satu marga di belakang namanya, Sungkono ya kan? Sungkono, Darwin Sungkono, Dea Sungkono. Saudara nggak perlu sungkan, karena di dalam keluarga Allah seharusnya lah kita disiram. Saudara dan saya perlu menerima teguran, menerima nasihat supaya bertumbuh. Karena kan Paulus bilang begitu ya. Kristuslah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami ajari, nasihati, dan pimpin kan. Ada nasihat di dalamnya. Kalau saudara hidup dalam keluarga Allah tidak ada lagi nasihat. Cuma pengen dengar apa yang pingin kita dengar. Oh itu berbahaya. Ada orang datang sama saya. Kak saya perlu masukan nggak? Datang, sudah ada keputusannya. Lah ngapain kamu datang dengan keputusan? Itu bukan minta nasihat, itu namanya minta peneguhan saja, minta konfirmasi. Nah kalau saya nggak setuju, saya bilang, gimana? Oh iya kak, kalau gitu nasihati saya kak. Ya udah saya nasihati ya, gitu. Kamu begini. Nah itu nasihat, teguran. Enak nggak rasanya? Nggak enak. Paling sulit kalau ditegur. Paling nggak enak rasanya kalau dinasihati. Apalagi kalau nasihatnya dalam.
menyentuh sampai ke jiwa, nah itu tuh. Tapi kalau kita dinasihati, artinya orang yang menasihati kita peduli sama kita, sayang sama kita, mengasihi kita. Jadi kalau Bapak Ibu ditegur oleh pemimpinmu, dinasihati, ya dengarkanlah. Sebaliknya kami juga para pemimpin, kalau saudara menegur kami, menasihati kami perlu mendengar. Karena kita hidup bersama. Amin? Nah ngomong menegur, menasihati langsung tegang begini kan? Coba lihat samping kanan kirimu, ya bilang gini, aku rela kok ditegur. Rela ya. Disiram juga rela ya, ditanam disiram ya. Oke, poin terakhir Bapak Ibu, poin terakhir. Dalam ayat yang sama, saya meng-highlight bagian yang lain. Dia berkata di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Tapi ada satu kata juga di situ yang menarik. Rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara, rapi tersusun itu bicara tentang ini nih. Mau diatur dan diarahkan bukan semaunya sendiri. Ada kejadian di barat, bukan di Best, Yuda, di barat. Agak pusat sedikit. Satu kali saudara, ini kisah nyata, ya, kisah true story gitu ya. Satu kali ada salah satu pengawas area dalam pelayanan karena setelah melewati gesekan, ya banyak hal dengan pemimpin juga dan lain-lain. Dia mendatangi kami, saudara. Terus dia bilang gini, Kak, saya nggak usah di jabatan PA lagi deh gitu. Saya berfungsi aja. Saya nggak usah jadi PA nggak apa-apa. Saya tetap berfungsi, dia bilang gitu. Saudara mendengar kalimat ini seakan-akan begitu hebat ya. Saya setuju dengan kata fungsi bukan posisi yang kita kejar. Itu benar, sikap hatinya benar. Kita tidak mengejar posisi loh dalam pelayanan. Kita mengejar fungsinya yang kita mau kerjakan. Nggak ada posisi nggak apa-apa. Tapi mesti dilihat dari angle yang lain. Nah ini menarik, yang jarang orang bahas. Angle yang lain adalah bicara rapi tersusun. Saudara tidak bisa ada di dalam sebuah rumah, tapi posisi saudara seenak udelmu sendiri. Nggak bisa. Tidak ada orang membangun rumah, datengin kontraktor, kontraktornya nanya, Pak mau desainnya seperti apa? Nggak perlu desain Pak. Bangun terserah Bapak aja pokoknya. Lah ini mau kamarnya di mana? Kamar nanti semua di lantai 1 aja Pak, terserah. Jadi masuk langsung kamar semua Pak, nggak apa-apa. Gitu, nggak bisa. Kos-kosan. Pintunya mau di mana Pak? Pintu di atas aja lah Pak. Pakai tangga mana naiknya? Ya nggak bisa. Harus ada denahnya mesti jelas. Pintunya di mana, ruang tamunya di mana, ruang keluarganya di mana, rupa itu ideal sekali Pak. Rumah sekarang nggak, ya udah at least mesti diatur kira-kira gitu ya. Mejanya di mana? Kan meja nggak nempel dinding Bapak Ibu. Ditaruhnya ada tempatnya, kursinya di mana. Bahkan warnanya, bentuknya, semuanya begitu detail. Kenapa? Dipikirin karena perlu rapih tersusun. Dan mesti ingat Roh Kudus itu tertib loh Bapak Ibu. Enggak liar. Nah kalau kita di dalam keluarga Allah, kita perlu rapi tersusun. Artinya setiap anggota tubuh punya tempatnya yang Tuhan sudah tempatkan. Nah memang untuk menemukan tempat yang paling tepat sesuai dengan kasih karunia-Nya perlu waktu, nggak apa-apa. Tapi at least saudara menyadari bahwa saya perlu ada dalam bagian rapi tersusun. Saya bilang kepada PA itu tadi, saya bilang, oke, kamu coba cek kedalaman hati kamu dulu. Itu satu, saya bilang. Apakah kamu benar-benar tidak mau lagi ada di dalam posisi sebagai PA? Karena kamu berpikir, nggak perlulah, yang penting saya berfungsi. Nah saya mau kasih tahu kebenaran buat kamu yang kedua, saya bilang. Kita semua perlu ada dalam posisi kita yang jelas. Bukan mengejar posisi, tapi perlu ada dalam posisi yang jelas. Supaya kita bisa berfungsinya maksimal sesuai dengan posisi itu. Kalau kamu tidak dalam posisi PA, kamu mau berfungsi sebagai PA, nggak bisa saya bilang. Gimana caranya kamu mau arahkan PKS di bawah kamu bukan PA? Nggak bisa saya bilang. Kamu harus bersedia menjadi PA, di posisi PA, baru kamu bisa arahkan PKS di bawah kamu. Oh Kak, yang penting kan saya membapai mereka. Iya kamu membapai mereka, mungkin kamu muridkan mereka dalam hidup sehari-hari, tapi bagaimana kamu bisa arahkan mereka dalam pelayanan? Nggak bisa saya bilang. Seperti anggota tubuh kita, kalau dari tadi khotbah, tangan kiri saya begini. Saya khotbah dari awal saya berdiri dari tadi. Kira-kira Bapak Ibu mungkin mikir itu habis stroke atau kenapa Darwin? Kira-kira gitu ya. Kenapa dia? Terus saya bilang gini, setelah udah khotbah mau selesai, saya bilang Bapak Ibu dari tadi kenapa tangan kiri saya begini? Dia ngambek Bapak Ibu. Dia ngotot dari semalam, maunya ada di sebelah kanan.
Jadi dia ngambek. Mirip ya sama kita ya? Hah? Mirip nggak? Di barat. Ya. Ngambek, nggak mau lagi ada dalam posisi, padahal seharusnya memang dia di situ. Kalau dia di situ baru maksimal, baru bisa mengarahkan, baru bisa memberikan direction, baru bisa memberikan kekuatan, mengembalakan, mengajar. Kalau dia di posisinya. Kalau dia di posisinya, baru dia bisa melayani, menyentuh orang-orang yang selama ini tidak tersentuh. Harus ada dalam posisi. Jadi, kalau kita semua bersedia diatur, diarahkan, kita nggak semau kita sendiri. Kita akan jadi bangunan yang rapi tersusun. Ngelihatnya pun enak, indah. Hidup bersamanya juga luar biasa. Nah saudara, Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin dalam hidup saudara di gereja. Tujuannya adalah untuk menata, mengarahkan saudara, mengatur supaya semuanya sesuai. Memang nggak langsung bisa ideal. Semua kita perlu proses, perlu waktu. Dalam pengenalan pribadi, karunianya di bagian mana. Kadang-kadang ada yang masih salah, it's okay. Tapi itu pembelajarannya. Oh setelah salah, oh ya ini lebih tepat di sini nih. Ini lebih tepat di sini. Baru kita bertumbuh bersama. Amin. Coba beritahu sampingan kirimu, yuk kita rapi tersusun. Ya, jadi 3 hal ya Bapak Ibu ya. Gimana kita hidupi kehidupan kita sebagai keluarga Allah? Yang pertama kita dibangun. Dibangun itu apa bicaranya? Tinggal, bukan hadir. Kalau tinggal artinya harus apa? Menaruh pikiran dan perasaan kita dalam hidup bersama. Yang kedua apa? Tumbuh. Kalau mau tumbuh, rela ditanam. Visi misi dan nilai-nilai gereja kita menanam kita supaya kita bertumbuh di dalamnya. Kita rela disiram. Ya, kalau ada apa-apa ngomong, cerita supaya ada yang berikan kita kekuatan peneguhan. Bukan nyari-nyari peneguhan juga bukan. Ya. Tapi kita juga bersedia dinasihati dan ditegur, ya toh? Ya, supaya kita tumbuh. Yang terakhir kita rapi tersusun. Ya, mau diatur, diarahkan, bukan semau kita sendiri. Supaya kita semua benar-benar menjadi tempat kediaman Allah. Tuhan hadir, kuasa dan kebenarannya dinyatakan. Amin. Mari berdiri bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Darahnya lah yang telah menyatukan kita. Karena penebusan, karena darah Kristus, hari ini kita yang tadinya jauh menjadi dekat. Kami bersyukur Tuhan, karena kami hari ini disebut anggota keluarga Allah. It's a privilege, sebuah kehormatan. Karena kami dilayakkan jadi bagian dari keluargamu Tuhan. Maukah Bapak Ibu, pagi menjelang siang ini, kita bersyukur dari hati kita. Karena darah Kristus sudah membawa kita hidup bersama hari ini. Kita bersyukur untuk saudara seiman kita. Mau gak kita bersyukur hari ini? Untuk anggota Komsel yang bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur untuk setiap jemaat. Mari kita bersyukur dari hati kita. Tuhan terima kasih. Aku bersyukur buat si A. Terima kasih Tuhan menempatkan dia bersama dengan aku. Tuhan aku bersyukur. Aku menjadi saudara dengan si B. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan maukah hari ini kita mengambil sebuah komitmen dalam hati kita. Mungkin kita pernah melewati proses yang gak enak dalam hidup bersama. Tapi engkau sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Maukah kita mengambil sebuah komitmen untuk kita hidup di dalam keluarga ini dengan kerelaan. Kita bersedia dibangun di dalamnya. Kita mau tinggal. Kita mau belajar taruh pikiran dan perasaan kita. Mungkin kau pernah melakukan itu dan kau dikecewakan. Tapi hari ini kau dengar kebenaran firman Tuhan. Memang itu harus terjadi untuk membentuk kita, menumbuhkan kita. Maukah kita hari ini rela menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dalam hidup kita bersama. Mari ambil komitmen itu dalam hatimu. Katakan itu sendiri kepada Tuhan.
Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau belajar rela. Aku mau tinggal di dalam komunitas, tinggal di dalam keluargamu. Dan aku mau bertumbuh di dalamnya Tuhan. Biarlah aku ditanam dan disiram. Sehingga terlihat jelas pertumbuhanku. Hari ini Tuhan Hamba mau berdoa buat jemaatmu yang ada di tempat ini. Supaya seluruh jemaat yang ada di Dibes, mereka semua sungguh-sungguh bertumbuh. Buah-buahnya nyata Tuhan. Sehingga orang-orang sekeliling hidup mereka akan mengakui dari mulut mereka, benar, Yesus adalah Tuhan atas hidup kami semua. Benar, bahwa kami sebagai orang-orang percaya dalam komunitas ini boleh jadi berkat. Tuhan, kalau Kau sudah menempatkan kami di dalam pelayanan, dalam komunitas sel, dimanapun itu Tuhan, kami mau belajar untuk terus bersedia diarahkan. Karena kami tahu Tuhan sedang membangun kehidupan kami, menempatkan kami para batu-batu hidup, untuk kami menjadi rumah Allah, tempat kediaman Allah. Dan kami akan melihat kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Setiap orang, tidak ada satu orang pun yang dilewati, akan bertumbuh serupa Kristus. Kami semua akan mengalaminya. Dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari setiap kita yang sudah berkomitmen sebagai anggota keluarga Allah, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara.